Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Jadi kemarin kita mau candle range theory dan hari ini kita akan coba praktekkan. Sebelumnya bantu like dulu ya, bantu like 100 like dulu ya guys ya. Alright man. Jadi di sini saya menggunakan broker Exness ya, saldo 200.000. Apakah bisa menjadi 1 juta? Tamak sekali ya everyone. Oke, di sini baru plotting 24.000. Nanti saya akan coba jelaskan kenapa melakukan entry and sell ya. Oke, di sini saya akan coba jelaskan langsung saja. Alright. So, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, karena dari H4 juga kita bisa perhatikan dari H4-nya ya. Ada lower high, lower low, lower high, dia narik turun lower low, lower high, lalu dia turun lagi. Di sini retest membentuk lower high ya. Konfirmasinya ada lagi di sini, kita bisa perhatikan candle range theory yang saya jelaskan kemarin. Kalau dia swipe resisten terlebih dahulu dari candle sebelumnya, berarti kita cari entry and sell seperti itu ya. Tetap kita menggunakan stop loss ya guys ya. Jadi nggak ada yang 100% fucking profit. Alright. So tadi juga saya sudah kirim ke grup melakukan entry di ini ya, di BTC ya, teman-teman bisa perhatikan. SL-nya 30 pip standar jenis, standar aja SL-nya. Oke, di sini saya akan perjelas lagi konfirmasi yang saya gunakan untuk melakukan entry ya. Dari H4 nih udah jelas ada swipe liquidity-nya. Kalau kita perhatikan dari candle sebelumnya diambil dengan sangat kencang. Kalau menggunakan candlestick lalu terlihat juga shooting star ya, booking shooting star di situ. Dan kalau kita ke H1 tuh boleh jelas juga kelihatan di sini. Di sini tuh ada rally base rally, teman-teman bisa lihat rally base rally ya, rally base rally. Lalu dia di breakout, itu menjadi breaker block ya. Kita bisa manfaatkan untuk melakukan entry and sell. Di sini saya menggunakan stop loss 30 pip. Ya lumayan, kalau saldo 200.000 berarti itu maksimal saya bisa entry itu sekitar 0,04 atau 0,03. Itu nggak boleh lebih. Kalau lebih dari atau kalau saya entry 0,10 itu nggak bisa nahan plotting minusnya ini. Jadi bagaimana tambah muatan supaya bisa profit maksimal gitu ya. Untuk tambah muatan kita bisa menggunakan yang namanya breakout entry ya, breakout entry. Kita bisa gunakan itu di M5, time frame M5. Jadi nanti kita akan coba cek juga ya. Di sini juga kalau kita ubah ke line, teman-teman sebenarnya sudah bisa lihat ya. Ada breakout dari support yang ini. Di sini ngebentuk support, lalu dia naik, lalu dia sempat retest naik lagi dan dia di breakout dan saya coba melakukan entry di sini 0,04 dulu ya. Saya maksimal 0,04 dulu karena kenapa? Itu stop loss saya itu kan 30 pip ya. Karena bisa saja itu dia masih naik lagi untuk terkoreksi karena range di H1 ini lumayan besar. Kalau kita ubah ke candlestick ya, teman-teman bisa perhatikan candlesticknya di H1. Ini range-nya lumayan gede, jadi saya nggak berani langsung full margin, alright? Karena ini sangat-sangat beresiko. Saldo 200.000 aja. Alright, so untuk tambah muatan tuh kayak mana bang? Tambah muatan tuh, saya akan coba tambah muatan jika dia ngebentuk support ya, support kayak begini. Nanti kalau ubah di line tuh kelihatan. Saya akan coba jelaskan untuk tambah muatannya tuh kayak mana, kayak begini ya kalau mau tambah muatan tuh. Jadi structure marketnya itu kalau kita ubah ke line di M5, ini di M5 kalau saya mau tambah muatan tuh mesti ngebentuk support, dia naik dan dia di breakout. Ini konfirmasinya dan dia retest, saya coba ambil sell. Tambah muatan tuh. Turun lagi, dia retest, kita tambah muatan lagi. Kira-kira seperti itu untuk tambah muatannya. Untuk sekarang saya entry itu kenapa 0,04 itu untuk apa ya? Karena saya sudah menghitung risknya dengan saldo 200.000. Itu maksimal entry itu cuma 0,04 dengan stop loss 30 pip, nggak boleh lebih dari itu. Kalau dia, karena kita harus berpikir resikonya juga, kalau dia masih naik itu nggak bisa nahan plotting, apalagi entry 0,10 ya, modar insya Allah habis. So itu alasannya. Jadi untuk sekarang kita wait and see saja ya. Untuk gold gimana? Tadi untuk gold ya, sebenarnya saya sudah kirim setup di gold untuk melakukan buy limit di gold di sini, untuk melakukan buy limit di gold, tapi sayang sekali di sini tidak kena pending ordernya. Saya akan coba jelaskan juga kenapa melakukan pending order buy di gold ini ya. Saya akan jelaskan dari H4 ya. Dari H4 ini teman-teman bisa lihat
Kalau dia breaks atau swipe support terlebih dahulu dari candle sebelumnya, berarti kan cari posisi buy. Teman-teman bisa lihat di sini, dia swipe bawah, and then dia naik. Konfirmasi itu saya gunakan dari H1 memang nggak kelihatan apa-apa ya. M30 tuh saya menggunakan di M5, benar-benar di M5. M5 tuh saya pakai di sini tadi tuh. Breakout M5 nanti kelihatan jelas pakai line. Nah, ini breakout M5. Ini dia nih. Dia udah swipe juga dari H4 ya, itu dari H4. And then the break juga di M5 nih. Cuma tadi nggak kena, dia langsung naik kencang banget. Itu naiknya sekitar berapa pip ya? Dia cuman retest nyampe sini, and then dia apply. Dia apply sekitar 40 pip ya, sekitar naik sekitar 40 pip ya, tak rezeki lah. Kalau 0,10 kita entry, misalkan dia running 40 pip, itu berarti dapatnya $40. Kalau $40 dirupiahkan itu sekitar berapa? 600 kah? Iya, sekitar 600 kali. Iya, ini pun reject manja sih gold nih. Dari H4 pun udah swipe ya, kayak begitu. Cuman just wait and see lah, karena saya sudah melakukan entry di BTC seperti itu. Untuk agar bisa menahan floating, saya belum berani untuk tambah muatan. Kita tunggu saja seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang namanya itu breakout structure ya, ada kayak begini, baru kita tambah muatan. Jadi ngebentuk support, nanti baru breakout tambah muatan, kayak begitu ya. Ini breakout tambah muatan, breakout tambah muatan, kira-kira seperti itu. Jadi just wait and see aja, wait and see ya. Nanti saya akan coba, nanti saya akan mungkin sore nanti ya, saya akan lihat entryan ini, atau nanti malam saya akan coba upload. Oke, just wait and see. Berlama-lama kemudian. Yap, entryan tadi yang di BTC itu karena stop loss ya. Jadi di sini saya melakukan re-entry lagi di US Oil. Sama rules entry-nya sama, ada swap liquidity di H4. Ya, di sini saya melakukan entry di US Oil, tapi kalau di US Oil tuh dibatasin ya. Jadi leverage-nya itu udah nggak bisa entry banyak lah gitu ya. Ini saya entry 0,03 kalau tidak salah ya. Karena ini saya record ulang ya guys ya. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan ada swipe di H4-nya. Swipe di H4 dan di M15 tuh ada breaker block ya. Bentar. Di H4 tuh ada swap liquidity ya, seperti di gambar. Nah, ini di M15 tuh ada order block. Tapi di breakout ya di M15-nya, dan saya melakukan re-entry di situ. Nah, di sini saya mengirim ke grup juga ya untuk melakukan entry di US Oil, semoga diganti di A few moments later. Yap, sini setelah beberapa menit kita entry di US Oil ya. Running itu sekitar 80 pip. Tadi saya entry di BTC itu terkena stop loss. Jadi nggak ada yang 100% profit ya, seperti yang saya bilang tadi di awal. Ya, tapi digantikan di oil. Yang penting rules entry-nya itu tetap sama. Jadi ada swipe di H4 itu di CRT ya, candle range theory yang kemarin saya jelaskan. Lalu ada order block yang di breakout. Nah, di sini tuh dia retest dan saya melakukan entry. Nah, runningnya itu sekitar 80 ya, 86 pip. Itu sekitar 500 ribuan profit ya. Running max digantikan dengan yang di BTC tadi ya, lumayan max. Nanti juga saya akan perlihatkan entryan di akun satuan ya di akhir video lah. Di sini saya akan melakukan take profit semua karena ada support di sebelah kiri ya. H4 tuh ada support. Balance-nya sekarang menjadi 763. Lumayan everyone. Alright. Untuk teman-teman yang mau join trading bareng ya via Google Meet, join aja di grup umum, linknya ada di deskripsi. Setiap malam tuh ada Google Meet ya. Jadi teman-teman bisa ikut trading bareng juga. Oke, thanks for support and see you di next video man. Peace.
Berlama-lama kemudian. Can y'all really feel me?